Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perkenalkan, saya dari Cibinong, Pak. Ya, Pak. Iya. Masnya? Helmi, Pak. Masnya ya? 200 meter mungkin dari kediaman Bapak. Oh iya. Saya dari awal penjelasan hingga akhir. Datang kapan-kapan kan? Siap, kita ngopi. Ya, saya nggak bisa ngopi. Saya nggak siap. Saya begitu melekat ya Pak, penjelasan Bapak dari awal bagaimana orang baik bisa diserang dengan fitnah gitu ya Pak di media sosial. Yang jadi pertanyaan saya adalah kata-kata ulama mengatakan bahwa fitnah asal dari kata, bahwasannya fitnah itu mampu membunuh karakter seseorang. Itu untuk prevent, mencegah seperti itu, satu bagaimana Pak di dunia kita, di luar kendali kita Pak ya. Hari ini kita belum lama beberapa tahun lalu melihat perang antara kampanye Prabowo kemudian Anies, mereka menggunakan buzzer mematikan karakteristiknya. Nah, dari pertanyaan satu itu muncul pertanyaan kedua Pak. Yang kedua, bagaimana membangun personal branding Pak. Lalu saya mengingat pesan dari Pak Imam Ghazali, apabila kau bukan terlahir dari rahim alim ulama ataupun bapak bukan seorang penguasa, maka jadilah penulis. Saya Imam Ghazali. Kemudian saya pun di online mengikuti para dai alumni Timur Tengah. Tulisannya luar biasa. Zaman ini bising, semua ingin bicara, tapi sedikit yang benar-benar didengar. Medsos terus dipenuhi sensasi dan kontroversi, tapi makin langka makna, makin langka ide yang menggerakkan jiwa. Maka speak up lah. Saya melihat Bapak sungguh luar biasa Pak ya, Bapak public speak-nya bagus, nulisnya luar biasa, terbukti dengan banyak karya. Pernah baca tulisan saya? Belum Pak. Jadi yang baca dikatakan itu bohong. Bagaimana bisa mengatakan luar biasa tanpa membaca tulisan saya? Ya, makanya saya kembali kepada ucapan Sayyidina Ali Pak, unsur maqalah, wa tanzil maqalah. Datanya Bapak baik buat. Kemudian kami di antara kami Pak, atau saya pribadi ingin di posisi seperti Bapak, lancar bicara, jago menulis, fluently speaking, public speaking bagus, dengan karakter lakop sebagai guru atau ustadz gitu Pak. Karena medan dakwah kita akan lebih panjang, lebih jauh. Jadi pertanyaan Pak, satu, bagaimana mencegah fitnah, walaupun kata Gusti Allah, wa yamkurullah wallahu khairul makirin, siasat. Yang kedua, membangun personal branding. Ketiga, bagaimana memiliki kemajuan, kecerdasan, jago nulis, jago public speaking. Kemudian tadi Pak, gitu Pak, wartawan tuh ilmunya Pak, jurnalistik banget. Karena saya dulu tuh pesantren ngefans berat banget sama Republika. Iya, nulis Republika saya luar biasa ngefans. Kemudian di Indonesia pun saya guru-guru pembimbing nulis saya ada Hafid yang Rosa, Bunda Adik yang Asma Nadia, itu orang hebat lah, yang secara nasional. Maka semangat untuk menulis ini semangat hidup lagi gitu Pak. Mohon arahannya, bimbingannya dengan kondisi zaman yang berbeda. Demikian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba sharing apa yang ditanyakan soal fitnah. Saya sendiri sebetulnya selalu mempertanyakan kalau orang-orang Islam itu mau mengambil posisi sebagai buzzer, ya saya mempertanyakan keislaman mereka sebetulnya. Karena kan urusan yang berkenaan dengan fitnah ini kan mendingan membunuh sekalian, mati. Kalau fitnah, kadang-kadang orang yang difitnahnya sudah selesai, anaknya masih ada, beberapa puluh tahun kemudian orang masih bisa, oh lu anak itu ya, yang itu tuh, yang padahal bohong. Jadi sementara mungkin, dan saya yakin meskipun saya tidak tahu nominalnya, kayaknya ini pekerjaan dengan nominal pembayaran besar. Jadi wajar membuat orang membuat orang tergiur. Hanya dalam ketiadaan pengetahuan saya yang cukup tentang buzzer ini, saya hanya satu hal berpesan kepada teman-teman.
ya setiap kali kita ditawarin sesuatu ya tentu ingatlah ada uang tepat. Saya tidak mengatakan rezeki, ada uang yang memang layak kita terima. Uang yang layak kita terima itu ya kalau saya sih cuma dua hal yang membuat kita kurang tidur atau membuat kita agak lelah. Tapi mungkin itu juga tidak cukup, karena Bajar itu kan berpikir untuk ngakali orang. Dia kurang tidur juga begitu. Dia menulis juga cukup capek. Mungkin yang satunya adalah selalu pertanyakan apakah satu pekerjaan yang kita pegang itu benar atau tidak. Saya cuma hanya bisa mengimbau. Mengapa saya hanya bisa mengimbau? Karena memang ini yang sedang menjadi tren kreatif. Dan dalam banyak hal juga tidak sedikit di antara manusia, di antara orang Indonesia yang juga bercita-cita jadi buzzer. Bukan bercita-cita lah, cita-cita mungkin nggak tepat ya, tapi bersedia jadi buzzer kalau dibayar. Dan, ya semoga itu tidak tersirat di hati kita semua. Yang kedua adalah soal personal branding. Saya kira mungkin saya orang konservatif. Yang tidak berpikir dan kemudian tidak meminta teman-teman juga untuk untuk betul-betul serius dalam persoalan dalam membuat personal branding. Saya sih sebetulnya begini. Saya percaya satu hal. Kalau satu persoalan, kalau satu posisi, kalau satu pekerjaan, kalau satu keberadaan kita lakukan sungguh-sungguh dengan keyakinan, dengan cinta pada profesi itu. Karena cinta menulis, lakukan terus menulis. Makin lama makin tajam, makin lama makin baik. Sebetulnya kan itu alamiah ya. Orang akan segera mengenal Anda sebagai penulis yang baik. Kalau Anda mungkin dai, dan kemudian Anda bersungguh-sungguh dalam pekerjaan sebagai dai itu, sehingga kemudian kalimat yang Anda berikan, kata-kata yang Anda lontarkan begitu menyentuh orang, ya terbentuk kan personal branding. Ya kan? Teknis-teknisnya ya bisa dilakukan dengan cara-cara yang lebih kekinian tadi. Mungkin bikin Instagram, mungkin bikin apa, mungkin sering-sering kemudian mengisi momen dan event internasional, nasional misalnya. Tapi yang jelas, lakukan saja. Kalau mau jadi penulis, lakukan yang sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh itu misalnya, contoh yang paling gampang saya lakukan, saya contohkan adalah ada orang namanya Terelia, teman saya, Darwis. Mantap. Iya. Saya punya hampir semua buku Darwis dikasihkan. Jadi setiap kali terbit, Darwis selalu mengirim saya. Tapi persoalannya, saya belum pernah baca satu pun buku Darwis. Kecuali satu ya, yang Sholat Teresa itu, hafalan Sholat Teresa saya baca. Yang lainnya enggak. Saya jadi setiap kali saya dikasih buku Darwis, ada orang di samping saya, alhamdulillah itu menjadi milik dia. Saya kasih. Kalau dikirim lagi yang terbaru dari Darwis. Karena gini, ketika saya di Republika, setiap kali Darwis harus ngomong kebetulan saat itu kan dia belum masuk Gramedia. Dia lebih banyak diterbitkan di Republika, termasuk buku pertamanya. Itu yang selalu diminta Darwis untuk jadi moderator adalah saya. Jadi yang kemudian terjalinlah hubungan kemana-mana sama. Dan Darwis adalah orang yang unik. Darwis ini punya satu kebiasaan yang belum bisa saya lakukan. Ya. Dia punya kebiasaan menulis. Dia pulang kerja, dia berinteraksi dengan keluarganya, tapi dia akan tidur paling lama jam 10 untuk bangun jam 2:30 dan dia menulis, kemudian terpotong oleh subuh dengan wirid-wirid, kemudian menulis lagi sampai dia siap untuk bekerja. Dia kan lulusan STAT dan dia seorang akuntan ya. Dia seorang akuntan dari UI juga, pekerjaannya adalah akuntan. Jadi pekerjaan sampingannya yang kemudian membuat dia lebih dikenal. Tapi pekerjaan sampingan itu dilakukan dengan kecintaan yang lebih dibandingkan pekerjaan aslinya sebagai akuntan. Dia suka menulis.
Sebetulnya saya juga salah ketika tidak membaca semua tulisan Darwis berdasarkan waktu, sehingga saya bisa tahu sahabat saya ini pada titik A dia menulis seperti apa, dan kemudian saya tahu gayanya, saya tahu kualitasnya, karena sampai saat ini kan Darwis belum pernah memegang satu pun Khatulistiwa Award sampai dia marah, sampai dia kemudian merasa ada kong kali kong dan sebagainya. Dan saya tidak mengikuti itu dengan baik, saya merasa salah sebagai teman gitu. Coba kalau saya dari dulu, dari awal saya baca, oh sampai sekarang saya kan akan bisa kemudian membantu teman saya ini. Oh, Anda maju di sisi ini tapi tidak di sini, kan gitu. Ya. Tapi yang ingin saya gariskan kepada teman-teman adalah kembali ketekunan, keyakinan, dan Spartan terus-menerus. Darwis menulis itu bukan ketika dia sudah dimuat. Itu sudah kebiasaannya sejak awal. Tapi begitu tulisannya dimuat, maka setiap kali tulisannya itu pun menjadi karya dia, menjadi sesuatu yang dibuka. Kan sekarang buku-buku Darwis saya lihat di Gramedia udah merambah semua, termasuk buku cerita anak, komik dan sebagainya. Ya kan? Jadi setiap kali dia menulis, itu artinya dia sedang menghasilkan uang. Tapi Darwis alhamdulillah adalah orang yang tidak tergila-gila juga dengan uang. Beberapa kali di samping saya dia bilang, kalau perlu fotokopi aja deh, kalau misalnya lebih murah. Ya, saya hanya ingin menawarkan satu hal yang berkaitan dengan Darwis tadi. Ada lagi misalnya, tapi orang ini kan bukan teman dalam arti saya tahu keseharian dan sebagainya. Ada penulis, ada wartawan sekaligus penulis besar. Namanya Ernest Hemingway. Ada yang pernah baca bukunya? Ada yang pernah baca Lelaki Tua dan Laut? Ada yang pernah baca The Old Man and the Sea? Dia adalah wartawan sekaligus penulis novel, namanya Ernest Hemingway. Sama dengan Darwis. Dia punya kebiasaan menulis setiap hari. Apapun menulis. Dulu di zaman saya remaja, saya sampai sekarang ada mungkin sekitar 20-an ya. Meskipun beberapa, saya kebetulan harus mengalami menikah 2 kali. Istri pertama saya itu merobek-robek beberapa bagian yang saya waktu itu dengan halus mengatakan, itu kan hidup saya sebelum bertemu, dan saya menuliskan setiap hari dalam hidup saya. Menurut saya punya momen berarti, tidak setiap hari, tapi tidak setiap hari pun 20 hari. Artinya kalau kita konsisten menulis diari akan banyak. Dirobek-robek lagi, tetap saya sampai sekarang masih ada. Artinya mulailah dengan itu. Seorang penulis bisa dimulai dengan menuliskan buku harian. Hari ini Anda melakukan sesuatu beda dengan begini misalnya. Mbak siapa namanya? Mbak Ica menulis, hari ini saya ikut PKU ya. Saya ikut PKU. Titik, udah. Ada gunanya? Ada, suatu saat Anda buka lagi, oh ternyata hari ini, tanggal ini saya ikut. Tapi kalau Anda jelaskan detail, ada siapa Mas? Yang makan. Yusuf, Anda tulis di sini. Pada saat Dharma Konsep Desa berbicara, Yusuf di belakang mengunyah dengan lahap, misalnya kan gitu. Terus ada deskripsikan dengan baik, narasikan dengan baik. Suatu saat Anda sampai pada sebuah kemampuan yang membuat Anda sendiri kaget. Oh, saya ternyata sudah bisa merangkai kalimat dengan barangkali lebih baik dibandingkan ketika saya belum membiasakan diri menulis diari.